Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wasalamuhu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Demi sensasi. Zaman sekarang, zaman now gitulah. Ya, Masalah ada internet, ada medsos. Beda di zaman mamah dulu. Telepon aja jarang yang punya. Dulu tahun 50-an nggak ada, belum ada. Sekarang mah, masya Allah. Dengan adanya internet, dengan adanya media sosial, manusia banyak, tidak semuanya loh. Banyak yang mengekspresikan dirinya di medsos, di internet. Cuman macam-macam. Ada demi sensasi dia kejar-kejar yang mengekspresikan tentang keilmuan dia. Pasti ini bermanfaat. Ada yang punya ilmu agama yang mumpuni, dimasukin di situ. Ini banyak orang yang belajar, menimba ilmu, dan mereka menambah ilmu, menambah wawasan, jadi semakin mantap iman. Ini yang hebat. Ada yang mencari sensasi dengan resep-resep masakan. Ada lagi yang di medsos itu, misalnya dia punya keahlian tentang ikan, punya keahlian tentang elektronik, punya keahlian tentang mesin mobil, mesin motor. Banyak tuh belajar di situ. Banyak manfaatnya. Punten dalam tanda kutip. Ada juga orang yang cari sensasi di internet, di medsos. Punten, jangan marah. Kita kan bisa baca semua. Ada yang menunjukkan tentang kebodohan dirinya. Punten. Ada yang begitu. Yang penting saya terkenal. Pepatah Arab mengatakan kalau pengen terkenal kencingin air jam-jam. Layak nggak air jam-jam dikencingin? nggak layak dong. Tidak layak. Tapi saking pengen terkenal, jadi sensasi biar orang kenal dengan saya. Yang tidak layak dikerjakan. Ada nggak yang begitu sekarang? Ada mah. Ini. Demi sensasi dia rela mengerjakan segala, padahal bukan kenyataan, kebohongan. Bahkan mungkin itu halu dia. Berangan-angan. Jangan-jangan kata EN yang dikerjakan bedu halu bukan? Halu sih. Katanya sama cewek, padahal punya istri. Tuh. Jadi sensasi biar terkenal. Mungkin yang sudah terkenal redup, pengen cemerlang lagi nyari sensasi. Masya Allah, ngapain repot-repot hidup? Bahkan saat ini begitu banyak orang yang biasa, yang bukan siapa-siapa, yang ternyata tidak terkenal, langsung bikin apa di medsos, nonjol, terkenal, hebat. Ya alhamdulillah sih. Cuman kalau yang membuat sensasi dia ini sesuatu yang negatif, yang tidak baik, bahkan punten jangan marah.
Kalau saya tidak salah ingat beberapa bulan yang lalu ada perempuan pakai mukena joget-joget. Iya. Itu kan penistaan agama. Bagaimana kita yang membaca berita-berita di medsos di internet menyikapinya? Satu. Kalau memang berita yang kita baca tidak bermutu, nggak ada gunanya, tidak ada manfaatnya sama sekali, saran saya nggak usah ditanggapi, udah baca lewat, hapus aja di lab, udah nyusahin kita. Iya. Kalau kita tanggapin, emang itu yang dia cari, sensasi. Wah, jadi terkenal. Orang nanggapin kita, girang, mungkin mungkinan menggila, tuh kebodohannya ditunjukkan di situ. Bagaimana selanjutnya? Ngapain kita pakai buang-buang waktu buat yang tidak berguna? Udah tahu tidak ada manfaatnya, udah tahu orang yang kebodohannya ditunjukkan. Artinya kalau kita ngikut mereka, menanggapi mereka sama gilanya, sama bodohnya. Ditunjang oleh kita. Apalagi kalau kita seringan berkomentar sesuatu yang tidak berguna, berkomentar sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi benar-benar tentang kebodohan, penistaan tentang agama, lama-kelamaan kita ini nggak sensitif lagi dengan masalah itu. Udah imun, keseringan. Iya. Makanya Allah bisa karena biasa. Saran mama, walaupun mereka demi sensasi rela melakukan segalanya, kita ini yang bacanya harus tanggap. Mana yang wajar kita tanggapin, mana yang tidak, kita juga pilih-pilih. Yang berkualitas, yang bermanfaat, boleh kita ambil hikmahnya. Yang tidak bermanfaat, nggak usah dibaca. Apalagi komentar orang-orang tentang seseorang. Benar, Mas. Banyak yang menyakitkan. Ngapain dibaca, buang-buang waktu? Mending baca Quran. Karena sekarang zamannya zaman trending, zaman viral. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi viral, untuk menjadi trending topik, untuk menjadi perbincangan. Boleh. Kalau dengan ilmu yang mumpuni. Dengan hal yang positif ya, Bang. Yang positif, yang bermanfaat. Kalau buat mudarat, buat apa? Nggak usah ditanggapin. Itu tentang kebodohan. Kita ikut bodoh dengan mereka. Akhirnya apapun dilakukan ya, Mas. Demi Menghalalkan sensasi. segala cara demi viral. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Oh, Demi sensasi. Jadi gini, Badu, Ya. sama EN. Mama sarankan. Seandainya kita baca di internet, di medsos ada sesuatu, berita, punten. Begitu banyak orang langsung pencet di share kemana-mana. Oh, itu. Kenapa? Khawatir saya ngasih berita yang belakangan. Pengen yang duluan. Saking pengen selalu duluan, nggak pakai cek-cek. Iya. Padahal Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman. Artinya perintah ini hanya yang mampu melakukannya orang beriman. Kalau datang orang fasik memberikan kabar kepada kalian, jangan ditelan. Fatabayyanu, tabayun dulu, cek and recheck. Itulah kenapa Allah berfirman dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang lo ciptakan nggak sia-sia. Mata kanan kiri, telinga kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, hidung kanan kiri, lubangnya 2, mulut 1. Yang namanya mulut hati-hati. Sekarang dengan jari-jari dikit. Iya. Kalau baru kelihatan sebelah ini belum kelihatan, jangan komentar, pasti salah. Kedengaran ini belum kedengaran, jangan komentar, pasti salah. Makanya jangan langsung Anda share pencet biar Anda terkenal. Wah, biar viral kata beduk kemana-mana orang kenal dia. Cek dulu. Bahkan maaf, ada undang-undang ITE sekarang. Iya, Iya. betul. Kalau menyebarkan kebencian, Kebohongan. karangan, halusinasi, Fitnah. itu semua dipertanggungjawabkan. Banyak kan ini menjelekan si Anu, si diusut-usut, padahal dia jadi nggak ngecek kan, Nggak tahu beritanya nggak betul tahu atau tidak. ceritanya, langsung dipencet biar orang tahu. Ini mencelakakan dirinya. Hari gini tidak sedikit orang gara-gara seran dia kemana-mana ditangkap. Betul. Sementara kita tidak berhak. Takut. Jadi bukan bidang kita.
Takut menjadi yang ketinggalan mah, takut pengen yang paling duluan kasih tahu gitu ya kan. Itu mah. dia yang salah. Itu istilah kalau kata anak zaman sekarang namanya FOMO, fear out missing order. Ya mau pomo kayak mesti komo kayak terserah lu. Yang jelas kita ini jangan sok tahu kalau kita nggak tahu masalahnya. Iya benar mah. Masya Allah. Wala taqfu ma laisa biki ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bani Israel 36. Jangan kamu bercerita sesuatu yang tidak punya ilmu tentangnya. Kalau nggak tahu jangan ngomong. Benar mah. Pendengaran, penglihatan, hati, semua nanti pada yaumil kiamah akan dipertanggungjawabkan oleh kalian di hadapan Allah. Masya Allah, enak banget sekarang mah. Ngatain orang, ngomongin orang, merasa gue paling bener. Ya itu yang kata Beduk Pomok tadi, pengen duluan. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, monggo. Berlomba-lomba nge-share yang tidak baik, kenapa sih? Apalagi tadi Beduk bilang ada yang mitnah. Bukankah Allah berfirman al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Orang dibunuh, tak mati selesai urusan. Tapi yang dipitnah, gara-gara fitnah bisa dihina orang, ditabokin orang, bisa dipenjara. Gara-gara fitnah bisa dibunuh orang, bisa dijauhkan oleh orang, disingkirkan dari pergaulan gara-gara fitnah. Omongan orang diedit disebarluaskan, jadi salah informasi. Iya, Masya Allah. Sekarang yang namanya medsos banyak manfaatnya, tapi dalam tanda kutip banyak juga mafsadatnya. Kita sering dengar berita anak-anak SD, SMP diperkosa gara-gara dari medsos. Yang maling, yang dirampok, ditipu gara-gara medsos. Tidak sedikit. Makanya kita wajib berhati-hati. Lihat dulu nih. Semua dimanfaatkan. Begitu Quran berbicara. Kalau sebagai seorang muslim, jaga. Mulut ini jaga. Dulu pakai mulut, sekarang pakai jari-jari. Disebar kemana-mana. Bisa ditarik lagi nggak? Enggak. Walaupun kita bilang pesan ini telah dihapus, misalnya. Tapi kan yang udah tersebar, Nggak bisa diambil tarik lagi. Iya. Hati-hati makanya. Jangan Anda melangkah sebelum Anda tahu akibatnya. Karena semua ada sebab, ada akibat. Akibatnya mana? Besar sekali. Apalagi kalau misalnya punten, ada seseorang yang ngomongin si Anu, memfitnah si Anu, langsung di-share. Atau ada orang melakukan sesuatu, tangkap. Itu adalah penista agama, tangkap penista agama. Yang ngomong begitu aja belum tentu benar. Iya kan? Tapi pengen viral, pengen terkenal. Si Anu tuh yang pertama memiralkan, katanya tangkap penista agama. Dianya aja salatnya belum tentu benar. Jadi saran saya, jangan sembarangan bicara. Jangan sembarangan tangan ini ngetik. Ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu hari di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi. Ini jari jemari jadi saksi kita, hati-hati. Berat tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, sensasi. Mungkin banyak orang yang pingin melakukan sensasi karena senang atau karena mereka mikir gini, toh kalau saya melakukan sesuatu meskipun jelek, meskipun akan dihujat, banyak orang yang akan follow saya, ngikutin misalnya akun sosialnya, akun media sosialnya diikuti, makin banyak komentarnya. Jadi mereka berpikir walaupun akhirnya nanti follower saya tuh hanya untuk menghina-hina saya, yang penting kan followers bertambah gitu. Artinya ini bukan orang yang beriman. Orang yang beriman tidak pengen banyak follower, yang penting hati saya dengan Allah. Mau follower ada, kagak ada, nggak ada urusan. Itulah kenapa ya ngomong orang bangga. Follower saya udah 3 juta gitu loh. Padahal sesuatu yang tidak baik. Buat apa? Apa ini yang dicari di dunia? Bukan. Maaf ya, ini salah persepsi. Pola berpikir yang menyimpang dari akidah Islamiyah. Bukankah kalau kita berbuat sesuatu bukan untuk dilihat orang, tapi Allah? Apa yang kita harapkan dari orang? Kalau kita banyak berharap dari orang, banyak sakit hatinya. Misalnya kata En tadi, biar banyak follower, ternyata nggak ada yang komen. Waduh. Kenapa ya? Ya kok ada yang komen? Ada yang komen gue kok Ada gitu kan? Iya kan? Iya, jadi bener. dihitung sama dia tiap hari, Iya. dilihat lagi tiap hari. Siapa yang like, hari siapa ini aja. yang like-nya cuma 2 orang ya, gitu kan? Iya. Jadi sakit hati, salah. Iya. Mendingan kita beribadah, takut sama Allah, kerjakan perintah Allah. Jadi yang dilarang oleh Allah, orang mau komen kagak komen nggak ada urusan, mang gue pikirin. Dari Mama dan juga Mas Bedu, nanti kita lanjutkan lagi. Nanti setelah ini Nenek akan
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram maupun virtual ya Nek ya. Tapi Sok. setelah ini jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama Dede. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Menjawab pertanyaan dari Ya. EN tadi mah. Jadi, Naon, nanya naon. Jadi gini, kalau misalnya ada orang yang mungkin maksudnya baik, dia ingin sedekah, tapi dengan cara seperti dia pura-pura jadi gembel, pura-pura jadi tukang sampah, misalnya kayak gitu nih. Apakah itu juga cari sensasi nih? Betul. Kembali kepada niatnya. Niatnya. Kalau niat dia tadi sensasi itu sudah salah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Segala sesuatu tergantung niatnya, orang tadi mendapatkan pahala dengan apa yang diniatkannya. Jadi akhirnya karena dia pengen tadi sensasi, dia kenal orang, nggak dapat pahala sedekahnya. Orang kenal, oh si Anu waktu kemarin jadi gembel. Itu yang dikenal orang, dia sedekahnya karena sudah apa yang dia inginkan, udah dikenal sama orang, itu yang dia inginkan, pahala sedekahnya hilang. Niatnya dia tuh berharap mah bahwa targetnya walaupun dia miskin tapi dia tetap mau beramal kepada orang-orang yang nggak ini gitu. Pura-pura jadi orang susah juga. Walaupun targetnya orang miskin nih mah. Tolong dong bantu saya dong Bu. Padahal dia targetnya orang miskin. Nah kalau si miskin itu beramal, wah berarti dia udah miskin tapi beramal. Akhirnya dikasih. Oke, niatnya boleh jadi. Cuman saya berpikir kenapa sih begitu-gitu amat. Biasa saja. Saran saya udahlah kita jadi orang apa adanya, jadi nggak capek hidup kita. Kalau itu yang Anda lakukan, saya yakin menderita batin karena kita muncul bukan diri kita sesungguhnya. Pura-pura jadi seanu, pura-pura jadi orang, biasa aja udahlah. Kalau pengen sedekah mah nggak perlu jadi orang miskin, justru sedekah ngapain susah sih. Rempong, Ya, capek gua mah. Iya. Nggak usah, biasa aja. Belum make up jadi orang miskin ini kan susah tuh. Make up Megang Dandan dulu dulu gitu. itu, makanya itu si Lia sampai repot. Itu juga. Biasa aja udah. Nah, ini masih ada pertanyaan nih dari jamaah di Instagram. Dari Zakif, susah banget namanya, Zakif. Ya itulah pokoknya nih. Ya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Pansos itu sebenarnya apa? Apa dengan cara kita pilih-pilih teman, maksudnya hanya mau bergaul dengan anak hits, itu juga disebut pansos atau cari sensasi? Terima Zaki kasih. Firmansyah lah itu. Iya, Nggak jadi ada. begini. Artinya kita mengklasifikasikan orang. Iya nggak? Beda-bedain orang. Iya, dia mah orang kaya, dia mah artis, dia mah orang kampung, dia mah turunan Raden, turunan Menak, turunan bangsawan. Gue nggak level gitu lah sama dia. Kasta-kastakan. Iya. Anda lihat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, manusia bukan. Manusia. Kalian aku ciptakan. Asalnya dari laki-laki dan perempuan. Karena aku jadikan ber-RT, ber-RW, bersuku, berbangsa, berdengar untuk saling kenal mengenal. Bukan menyombongkan diri. Yang mulia di mata Allah adalah orang yang paling takwa. Apa yang En tanyakan tidak sedikit sekarang ada komunitas-komunitas yang mengklasifikasikan orang. Komunitas merek mobil ini, merek motor ini, merek ini. Sosialita ini. Masya Allah. Sosialita ini, merek baju, merek tas. Komunitas pencinta musang. Kalau misalnya tasnya terbalik, dibalikin biar orang baca merek. Gua mah kagak pakai merek, gua mah yang penting fungsinya. Benar. Jadi kalau ada orang sampai tebal, dibedak sampai 2 jam. Alis dikerok, pakein alis. Begitu siang gerah digaruk, alisnya tinggal sebelah. Jadi itu banyak yang aneh karena dia ingin muncul membuat sensasi. Akhirnya yang namanya manusia kan pasti ada hilap. Sensasinya jadi berkurang. Bahkan punten, tadi sensasi nyari ketenaran, nyari sesuatu yang maaf, kebodohan. Begitu viral sesaat hilang. Kenapa dipaksakan? Iya, benar. Oke. Salah yang dipaksakan begitu. Baik. Biasa aja. Ngitung aja 1, 2, 3, 4, 9. Nggak langsung 9, 10. Ada tahapnya, ada prosesnya ya, Ma. Betul, semua ada tahapannya. Baik, Mas, kita ajak jamaah berdoa di rumah untuk tidak mencari sensasi. Tidak pedulilah kita tidak terkenal di dunia, tapi kita bisa terkenal di langit kan. Amin. Amin. Seperti Uwais Al-Qarni, tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Amin. Karena keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena baktinya kepada orang tua,
Ya, khususnya kepada ibunya. Khusus kepada ibunya, dan pokoknya karena amal baiknya di dunia. Jadi nggak perlulah kita cari sensasi. Kita mohon kepada Allah agar kita bisa terus melakukan amal kebaikan. Amin. Di dunia ini. Sehingga kita bisa terkenal di langit. Gitu. Iya mah, kita berdoa. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang begitu banyak yang kami tidak bisa menghitungnya. Ya Allah, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang barokah. Ya Allah, kami tahu kami hanya hamba-Mu, ya Allah. Kami makhluk, Engkau Khalik. Engkau yang mengatur kehidupan kami. Engkau yang telah mengatur siapa kami sesungguhnya. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Sehingga kami menerima apapun yang Engkau takdirkan dari diri kami, ya Allah. Karena Engkau telah mencatatnya 50.000 tahun sebelum kami lahir ke alam dunia. Oleh karena itu ya Allah, jangan sampai kami menjadi orang yang selalu cari sensasi. Apalagi demi sensasi melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Kemudian mengingkari agama-Mu ya Allah. Sadarkan kami, tanamkan dalam diri kami keimanan, tanamkan dalam diri kami ketakwaan, tanamkan rasa syukur kepada-Mu ya Allah. Tunjukkan langkah yang baik, hanya mendapatkan ridho dari-Mu ya Allah, yang bisa menyelamatkan kami dunia sampai akhirat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Rabbana